Dongeng si Kancil dan Gigi Harimau. Pada suatu pagi yang cerah, di hari Minggu, si Kancil sedang asik berlari-lari pagi. Liburan sekolah dia manfaatkan untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan. Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk dinikmati. Jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di tengah-tengah hutan yang lebat di desanya. Kali ini si Kancil pergi sendiri, karena ketika dia berangkat tadi, si Ranggo dan Buni masih tertidur lelap. Sang mentari sudah mulai tinggi bertengger di cakrawala. Tanda bagi si Kancil untuk segera pulang ke rumah. Si Kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara geraman yang sangat keras dan menyeramkan, hingga seluruh tubuhnya gemetar dibuatnya. Dilihatnya seekor harimau yang sangat besar dan gagah telah menyeringai di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si Kancil. Dia tahu bahwa tubuh dengan corak belang-belang, kuku yang panjang, dan taring yang tajam di depannya adalah King Loreng. Dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal lalim dan kejam, serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya sedang dalam bahaya. Tapi bukan si Kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si Kancil pun tidak berusaha lari. Dia tetap berjalan santai, dengan pura-pura berjalan pincang, mengangkat salah satu kaki belakangnya. "Woi makhluk kecil, apa kau tidak mengenal aku?" ujar harimau. "Hamba mengenal Anda, Paduka. Tentunya dengan tubuh gagah, kuku, taring, dan tubuh bercorak khas. Tidak ada yang tidak mengenali Paduka, Raja Loreng," jawab Kancil merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kamu tidak coba lari?" tanya harimau penasaran. "Secepat dan segesit apapun hamba lari, hamba tahu tidak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Dan akhirnya hamba pasti tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini," kata Kancil. "Hahaha, benar. Kau mana mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau kita tidak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari, dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja, mana ada tantangannya sama sekali," pinta harimau. "Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Tapi sebelumnya, jika boleh, hamba minta satu permintaan," ujar Kancil. "Tentu, silakan. Aku tidak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati jadi sarapanku. Memangnya kamu minta apa?" "Hamba hanya minta tolong, Paduka. Tolong cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba, agar hamba bisa berlari dengan kecepatan normal," pinta si Kancil. "Cuma itu? Baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu." Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang Kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Namun ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si Kancil menendang dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah. Dan si Kancil pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepat kilat Kancil berlari dan menghilang di balik semak-semak. Nah, mulai pada hari itulah perseteruan antara Kancil dan harimau dimulai. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Kancil menyimpan dendam
yang terus-terusan ditahan. Menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatan kancil dalam kisah dan waktu yang lain.